sesudah menginjil harus memuridkan. Kenapa memuridkan? Seperti saya katakan tadi, kalau saya pun saudaraku orang ya dokter anak, tidak usah dokter anak lah, kita saja pun tidak mau anak-anak kita tetap baik. Bisa bayangkan anak saudara 10 semua baik, sebentar ini minta ini ya ganti popok, sebentar lagi minta sebentar lagi dia saudara jatuh. Itu saja kerja kita. Coba bayangkan. Tetapi kalau kita muridkan dia, kita ajari dia bertumbuh dewasa, 10 pun anak kita. Susana Wesley, ibunya John Wesley, berdiri metodis, anaknya 16. Tapi bisa diajarinya semua. Yang tua mengajar adiknya mengajar adiknya lagi, adik. Demikian dibuatnya semua. Sehingga anaknya 2 jadi penginjil dunia, yang lainnya pun semua bisa jadi orang berhasil. Mengapa? Karena diajarinya memuridkan. Satu demi satu anak-anaknya itu. Kalau anak semua saudaraku jadi baik, dan kalau badannya besar jadi preman, susah kita. Gereja pun saudaraku kalau baik semua, Pak Pendeta ini susah. Tapi kalau saudara bertumbuh semuanya baik, bersama-sama dan menangkan seluruh makhluk ini. Ya, kalau nggak kita rajin, kalau ada toko kita dia bantu kita di toko, dibantunya mamanya di dapur atau di mana saja. Kalau ada pengusaha kita yang lain bisa ditolongnya. Tetapi kalau tidak, dia tetap menjadi beban. Bukan saja menjadi beban, lama-lama jadi preman, bahkan mengganggu, bahkan tidak memberi kemuliaan. Hari ini, mari kita semua sungguh-sungguh bertumbuh dan sungguh-sungguh menjadi orang-orang dewasa kami dan bisa bertumbuh. Karena semua kita ini sebenarnya ada panggilan Tuhan, ya, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya katakan bahwasanya gereja itu eklesia dipisahkan, tetapi banyak perumpamaan mengenai gereja. Ada rumah Tuhan, ada namanya tubuh Kristus, ya. Kalau tubuh Kristus ini semua ada fungsinya. Jadi saudara ini semua yang ada di sini sebenarnya ada panggilan Tuhan kepada saudara. Amin. Kalau saudara belajar ilmu kesehatan, saudara akan tahu, ya. Misalnya otot muka beda dengan otot tangan. Sama-sama otot tapi beda. Ya, kaki beda dengan perut dan lain, semua beda. Tapi semua perlu. Tidak ada yang tidak perlu. Nanti saudara berkata, apalah perlunya? Katakan saya teh kuping, ada perlunya saudaraku. Ya, teh kuping itu pahit sekali. Kalau masuk ke dalam kecil dia pahit, dia keluar. Tidak jadi kuping kita dikoreknya. Kalau nggak percaya besok korek coba. Maksud saya, begitulah pentingnya semua kita kepada Tuhan. Jadi jangan katakan saya nggak ada pendidikan, saya nggak sekolah teologi, saya ini bukan orang yang pintar. Tidak ada. Semua Tuhan perlu kita. Sekarang kerjakan apa yang dulu. Semua punya talenta. Haleluya. Talenta yang paling mudah senyum manis. Saudara kalau punya senyum manis, saudara senyum, separuh persoalan orang sudah hilang. Pada hari Minggu, saudara kata, haleluya saudaraku, apa kabar, Tuhan memberkatimu. Hilang separuh, aku Minggu gak datang lagi. Asal kedatang ke gereja disambut oleh anak-anak Tuhan, apapun persoalanku, sudah merasa seperti sudah hilang semuanya. Nah, itulah talenta saudara. Ya, buka mulut kita untuk memberkati. Selain itu Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita. Ada yang suaranya baik, ya, jangan pakai di karaoke saja saudaraku. Pakai dalam musik Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Ya. Kalau di dalam buku Efesus mengenai tubuh Kristus, sebenarnya pelayanan itu di gereja bukan pekerjaan mocok-mocok. Jadi misalnya kalau saya dokter, saya mocok-mocok kerja di gereja, no. Kalau saya dokter dan kerjanya keras, paling kerja keras di dunia ini saya rasa satu dokter, satu pendeta. Kenapa? Kalau dokter saya rasakan kita mau libur, tapi kalau orang yang udah mau mati nggak bisa, jangan mati dulu ya. Aku mau libur nggak bisa saudara. So, harus jaga dia sampai dia jangan mati kalau bisa. Ya. So bilang, Pak maaf ya saya mau libur ya, mau mati ada apa-apa, tolong jaga ya. Tunggulah saya nggak ada itu saudaraku. Pendeta pun begitu, ya, nggak bisa libur kalau misalnya ada orang menikah, saudaraku jangan kok nggak bisa saudara. Kalau dia mau menikah atau kami anak mau lahir, jangan lahir dulu ya.
kami ada acara ulang tahun di rumah, nggak bisa, saudaraku. Batal semuanya. Apa yang harus kita kerjakan untuk menolong orang, begitulah saudaraku. Ya. Tetapi walaupun begitu, kita punya panggilan, punya karunia, punya talenta, punya tempat dalam tubuh Kristus yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya saudaraku, saya suka jadi dokter anak. Ya, sangat suka. Dari SD saya udah kepingin jadi dokter, saudaraku, dokter anak. Saya pikir dulu dokter anak itu SMA, dokter 3 tahun, dokter anak 3 tahun. Tapi itu banyak tidak, ya. Sampai lama, kemudian sambung lagi saya, saudaraku, spesialis lagi, spesialis. Lama sekolahnya, saya suka itu. Tapi begitu saya selamat, lalu saya melayani Tuhan, sampai pada satu titik saya harus memilih. Kalau saya meneruskan jadi dokter anak, maka saya menelantarkan panggilan saya. Kalau saya masuk kepada panggilan saya penuh, saya harus meninggalkan kerja saya di fakultas. Sebab berarti nanti saya korupsi di sini. Saya kerja tidak. Saya disuruh Tuhan mencari orang yang selalu bersungguh-sungguh hati. Amin. Lalu saya merasakan Tuhan memanggil saudaraku, kalau dokter anak itu banyak bisa menggantikannya. Saya tawarkan siapa yang mau, saya didik seberapa ilmu saya didik. Tapi untuk menjadi hamba Tuhan, saudaraku, tidak banyak orang mau. Ya, dan itu panggilan yang tidak bisa digantikan orang lain lagi. Lalu kemudian saudaraku, saya mau pensiun beberapa tahun lagi. Saya bilang sama Pak Munti, ya Pak, saya kan tinggal beberapa tahun lagi pensiun, saya siapkan. Lalu Pak Munti berkata, pensiun dari kerajaan sorga jauh lebih baik daripada pensiun negara Republik Indonesia. Saya beriman, percaya, dan saya tinggalkan semua saudara. Orang bilang saya gila, ya, karena di seluruh USU itu di rumah sakit, namanya rumah sakit Pirngadi kalau waktu itu, ya, saudara, tidak ada dokter Kristen. Kami hanya 2, saya dan adik ipar saya, adik Pak Munti. Ya, jadi waktu saya minta berhenti, orang Kristen yang marah. Saudaraku, dia bilang, oh tidak banyak orang Kristen. Kalau saya bilang, kalian bisa gantikan aku, tapi aku harus jadi hamba Tuhan. Lalu orang yang Muslimnya berkata, sok kali, macam hebat kali lah jadi pendeta itu. Saya memang hebat, saya memang gila Yesus. Dan saudaraku, dan saya tidak pernah menyesal, karena itu panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur saudaraku, kalau saya tidak menyambutnya, saya sudah di mana-mana sekarang ini. Ya, karena ya kawan-kawan saya hampir semuanya sudah meninggal. Satu-satu tinggal saudaraku dengan segala macam keluhan. Ada yang sudah tidak jalan, tidak bisa jalan, ada yang operasi dan sebagainya. Dan saya masih sampai di Ambon pada hari ini. Begitulah teman-teman. Jadi saya rasa saudara, marilah ikuti apa panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara kepada saudara, sambutlah itu sungguh-sungguh. Ada rencana Tuhan dalam, kalau misalnya saudara tangan, lalu saudara tidak mau jadi tangan, maka tubuh Kristus itu puntung tangannya. Atau saudara sudah jadi pelayanan, lalu saudara tinggalkan itu, maka saudara buntungilah itu tubuh Kristus. Jangan saudara. Tempat yang sudah Tuhan taruh, karunia yang sudah Tuhan taruh, kelengkapan ya yang sudah Tuhan taruh, itu semuanya saudara harus jalankanlah dengan segenap hati saudara. Itu kehormatan sungguh-sungguh untuk bisa melayani Tuhan. Haleluya.